Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transport layer. Transport layer ini bertugas melakukan sesi komunikasi antara komputer di dalam jaringan. Transport layer ini menentukan bagaimana data ditransmisikan. Ada dua protokol di dalam transport layer ini yang dipakai, ada dua transport layer. Ada dua protokol transport layer. Yang pertama adalah protokol TCP, yaitu Transmission Control Protocol. Kemudian yang kedua adalah User Datagram Protocol atau UDP. TCP ini adalah protokol yang berorientasi pada koneksi. Dan sifat dari TCP itu adalah reliable communication. Ini artinya bahwa komunikasi yang menggunakan protokol TCP ini dijamin datanya sampai ke tujuan. Nah, bagaimana cara menjaminnya? Untuk menjaminnya ini diperlukan komunikasi awal dengan penerima sebelum melakukan transfer data dilakukan. Jadi sebelum transfer data dilakukan, maka dicek terlebih dahulu, dilakukan komunikasi awal terlebih dahulu dengan penerimanya. Kemudian pada komunikasi menggunakan protokol TCP ini membutuhkan ACK setiap penerimaan data. Biasanya komunikasi yang menggunakan Transmission Control Protocol ini digunakan atau dipakai untuk mentransmisikan data dalam jumlah yang besar. Kemudian untuk protokol UDP, User Datagram Protocol, ini merupakan protokol yang sifatnya connectionless, tidak memperhatikan koneksi, komunikasi yang tidak memperhatikan koneksi atau tanpa koneksi. Jadi karena connectionless sifatnya, maka UDP ini bekerja tidak menjamin data sampai di tujuan secara utuh. Jadi yang penting si UDP ini udah mengirimkan, ya sudah, dia tidak mengecek apakah datanya sampai ataukah tidak. Normalnya untuk mentransmisikan data dalam jumlah yang kecil pada satu waktu, ya karena tidak menjamin data sampai, maka biasanya digunakan untuk mentransmisikan data dalam jumlah yang kecil. Kemudian reliabilitasnya atau penjaminan data sampai pada penerima tergantung dari aplikasi. Ini tadi perbandingan antara TCP dan UDP. TCP itu connection oriented, sedangkan UDP itu connectionless. Kemudian TCP itu reliable, UDP itu unreliable. TCP itu large amounts of data, sedangkan UDP itu small amounts of data. Berikutnya adalah port dan soket. Ada dua komponen yang biasa dipakai selama komunikasi pada layer transport, yaitu port dan soket. Istilah port ini bisa dikatakan alamat internal yang disediakan untuk aplikasi tertentu pada komputer. Jadi setiap aplikasi itu supaya berkomunikasi, maka dia mempunyai port yang berbeda-beda supaya tidak bertabrakan atau tidak berbenturan dengan aplikasi yang lain. Kemudian port ini bisa TCP atau bisa juga UDP. Ini tergantung pada pemakaian protokol apa pada layer transport, apakah UDP atau TCP. Nomor port itu berkisar antara 0 sampai 65.500
Nah, aplikasi TCP/IP ini biasanya menggunakan nomor port di bawah 1024, di mana setiap aplikasi biasanya nomornya sudah pasti. Port ini biasa disebut sebagai well-known ports. Misalnya seperti aplikasi yang jalan di HTTP, seperti aplikasi web, itu biasanya menggunakan protokol 80. Atau kalau yang HTTPS, misalkan menggunakan port 443, atau terkadang juga bisa menggunakan port 8000 atau port 8080 dan sebagainya. Kemudian untuk SSH misalnya itu ada port 22, ada juga FTP, itu portnya juga tersendiri, dan aplikasi yang lain juga menggunakan port tersendiri. Kemudian soket, ada port, ada soket. Soket ini merupakan kombinasi dari IP address dan TCP atau UDP port. Jadi kombinasi antara alamat IP dengan alamat portnya itu namanya adalah soket. Aplikasi melakukan generate soket ketika berkomunikasi dengan komputer lain. Alamat IP ini menentukan tujuan komputer, sedangkan port ini menentukan aplikasi yang dipakai. Kalau kita ibaratkan mungkin alamat IP itu adalah nomor rumahnya, sedangkan alamat port itu adalah nomor ruangan. Kemudian UDP. Tadi kita udah tahu bahwa UDP atau User Datagram Protocol ini merupakan protokol yang bersifat connectionless. Artinya tidak ada sesi komunikasi awal ketika data ditransmisikan. UDP ini merupakan protokol yang bersifat unreliable. Berarti pesan yang dikirim tanpa ada nomor urut dan tanpa ACK, tanpa acknowledgement dari penerima. Sehingga penerima tidak pernah tahu apakah pesan sudah diterima penuh ataukah tidak. Untuk masalah ini ditangani oleh aplikasi. Nah, jika terjadi loss paket data, maka harus di retrieve oleh layer yang di atasnya, yaitu layer aplikasi. Biasanya message UDP ini ditransmisikan secara regular dalam interval waktu tertentu atau setelah ditentukan batas waktu habis. Kemudian pada protokol UDP ini hanya membutuhkan sedikit resource memory dan prosesor, ya, karena sifatnya unreliable maka membutuhkan resource yang sedikit. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP ini adalah seperti Domain Name System, DNS. Ini sistem yang digunakan untuk pemberian nama domain. Kemudian juga ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP. Ini digunakan untuk menentukan atau melakukan protokol yang digunakan untuk melakukan konfigurasi host secara dinamis. Jadi ketika kita menggunakan konfigurasi DHCP, maka IP-nya itu bisa bersifat dinamis atau otomatis. Kemudian ini adalah gambar dari IP datagram dari protokol UDP. Di sini ada ada IP header, ada payloadnya. Payloadnya ini paket data yang akan dikirimkan, kemudian disertakan UDP headernya, UDP header. Ini adalah UDP message, pesan UDP-nya. Kemudian ini ada IP header. Nah, ini secara keseluruhan IP header, UDP header, dan payload ini adalah IP datagram. Kemudian ada
header dan trailer of the link layer. Jadi ini ada headernya dan ada trailernya. Jadi pesan di dalam IP datagram ini di dalam IP datagram ini menunjukkan bahwa pesan UDP ini ditransmisikan dalam bentuk IP datagram. Pesan UDP ini terdiri dari ada IP header, ada UDP header, ada payload. Jadi message UDP atau pesan UDP, pesan user datagram protocol ini terdiri dari IP header, UDP header, dan payload. IP header sendiri ini terdiri dari source IP dan destination IP. Jadi di dalam IP header ini ada IP sumbernya dan IP tujuan. Source IP ini berisi IP atau alamat IP host yang mengirim paket, sumbernya dari mana. Sedangkan destination IP ini berisi alamat penerima paket, bisa broadcast address, alamat broadcast, atau multicast address. Kemudian ini adalah gambar UDP header structure. UDP header structure. Jadi isinya adalah UDP header dan payload. UDP header dan payload ini UDP message. Ukuran dari UDP header ini adalah 8 bytes. Kemudian ini ada source port, ada destination port ditambah destination IP address. Maksudnya destination port ditambah destination IP address, ini yang disebut dengan socket. Kemudian ada panjangnya berapa, length, spesifikasi dari panjang UDP header. Kemudian ada checksum, ini digunakan opsional. Header UDP ini header mempunyai panjang yang tetap, yaitu 8 byte. Panjangnya tetap, terdiri dari 4 field, yaitu source port, kemudian length field, dan checksum. Source port ini terdiri dari dua yang mengidentifikasi port pengirim yang dipakai untuk mentransmisikan data. Source port ini merupakan opsional, bisa diisi, bisa tidak. Jika tidak diisi, maka di-set 0. Jadi source port ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Kalau tidak diisi, maka di-set 0. Misal pengirim data video yang tidak butuh replay atau pengiriman balik, maka dia tidak menggunakan source port. Berikutnya adalah destination port, berisi port tujuan yang dikirimi data. Gabungan destination IP dan destination port ini membentuk yang namanya socket. Kemudian panjang dari field ini mengindikasikan panjang dari header UDP. Length of field ini panjang dari header UDP. Kemudian checksum field ini menyediakan integrity checker. Ini sifatnya opsional. Jika di set 0 berarti tidak dipakai. Pengirim tidak melakukan proses perhitungan. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjut nanti. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.